Sama ketika seorang mendengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka dia bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Dia minta atau khabar? Khabar. Dia bilang tidak ada perpindahan, tidak ada dai dan upaya kecuali dengan izin Allah. Tapi khabar tersebut maksudnya tolonglah hambamu. Paham? Maksudnya tolonglah hambamu. Demikian juga kalau dia mendengar hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan. Maka dia bilang lagi apa? La haula wala quwata illa billah. Maksudnya ya Allah, tidak bisa saya berpindah dari rumahku, kemudian berwudu, kemudian melangkahkan kaki menuju masjid untuk salat kecuali dengan izinmu. Ya, tidak ada kekuatanku untuk bisa pergi ke masjid kecuali dengan izinmu. Oleh karenanya para ulama berselisih, jika seorang mendengar muadzin ketika salat subuh, azan subuh, mengucapkan as-salatu khairu minan naum. As-salatu khairu minan naum. Maka apa yang harus diucapkan oleh seorang yang mendengar perkataan muadzin tersebut? Maka sebagian ulama mengatakan kembali kepada dalil umum, Rasulullah mengatakan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qala al muadzin. Jika kalian mendengar perkataan muadzin maka ucapkanlah seperti perkataan muadzin tersebut, tiru. Dia bilang Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kecuali yang ada dalilnya. Dalilnya ketika dia mengatakan hayya 'ala shalah, maka jangan tiru hayya 'ala shalah, tapi bilang apa? La haula wa quwwata illa billah. Kalau dia bilang hayya 'alal falah, jangan tiru bilang hayya 'alal falah, tapi bilang la haula wa quwwata illa billah. Taib. Kalau muadzinnya bilang as-salatu khairu minan naum, maka dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tiru, as-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik daripada tidur supaya kau semangat. Sebenarnya mengatakan tidak, ini dikiaskan kepada hayya 'ala shalah. Maka bilang juga la haula wala quwwata illa billah. Dua pendapat ya. Adapun hadis shadaqta wa bararta hadisnya dhaif. Tapi dua pendapat ini di antaranya seorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu saya tidak bisa bangun, saya tidak bisa bangun dari tempat tidurku untuk menuju masjid kecuali dengan izinmu ya Allah. Bantulah hambamu ini. Tidak mudah untuk bangun pergi ke masjid salat subuh, apalagi ngantuknya sangat berat ya. Karena ngantuk itu sangat lezat. Kalau udah ngantuk, makanan seenak apapun lebih enak apa? Ngantuk. Lebih enak tidur daripada makanan ya. Bahkan seorang jika tubuhnya sudah sangat kuat ya, tapi terkadang dia tidak kuat untuk membuka matanya ya, untuk pergi ke masjid ya, karena tidur itu sangat lezat. Maka dia butuh pertolongan dari Allah. Dia mengatakan la haula wala quwata illa billah sehingga dia bisa terhentak untuk bangkit kemudian menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Dari sini bisa dipahami bahwasanya la haula wala quwata illa billah adalah kalimat al-isti'anah. Kalimat minta pertolongan. Kalimat minta pertolongan. Makanya juga ketika seorang hendak keluar dari rumah, apa dia doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ya. Dengan nama Allah, tawakkaltu Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia minta tolong agar dia diselamatkan dalam perjalanannya ketika keluar dari rumahnya. Di rumah itu banyak sekali godaan, banyak sekali ujian, banyak sekali penjahat, banyak sekali. Maka dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, dan agar tujuan dia bisa tercapai, program dia hari ini bisa terjalankan, maka dia butuh la haula wala quwata illa billah. Berarti dia minta tolong. Maka la haula quwata itu kalimat isti'anah. Makanya ketika dia mengucapkan tersebut, maka setan minggir. Dikatakan kepada dia hudita kufita wuqit. Kau diberi petunjuk, kau dicukupkan oleh Allah dan kau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan akhirnya minggir, tidak berani menggodanya karena dia sudah minta pertolongan kepada Allah dengan kalimatul isti'anah, doa minta pertolongan, la haula wala quwata illa billah. Dan inilah sebenarnya kalimat al-isti'anah, la haula wala quwata illa billah, inilah yang merupakan sama maknanya dengan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in yang selalu kita ikrarkan dalam salat kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita hadirkan bahwa kita sedang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya juga disyariatkan seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah
adalah ketika dia takjub dengan sesuatu, seperti Allah sebutkan dalam kisah perbincangan antara seorang mukmin dengan seorang kafir sahabatnya, kisah ashabul jannatain, sahibul jannatain yang Allah sebut dalam surat Al-Kahfi. Maka orang mukmin nasihati temannya, dia mengatakan, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Seandainya kalau kau masuk dalam kebunmu yang indah tersebut, kau ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya. Artinya ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, masya Allah ya, maksudnya masya Allahu kana fala ya'man. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, maka jangan kau merasa aman. Dinasihati karena orang ini melihat kebunnya yang indah, dia takjub, dia merasa bahwasanya kebun ini akan terus ada sampai terusnya, ternyata kebun tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kalau masuk ke kebunmu kau bilang masya Allahu la quwata illa billah. Maksudnya apa yang Allah kehendaki terjadi dan tidak ada yang bisa menjaga kebun ini kecuali siapa? Allah. Wala quwwata, dan tidak bisa terjadi kebun ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, maka bisa dua faedah. Disebutkan oleh Taimiyah, di antara faedahnya adalah untuk mencegah ain. Jangan sampai ain mengenai kebunmu yang indah tersebut. Terus disebutkan juga, hal ini disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya di antara zikir yang bisa kita ucapkan kalau takut terkena ain, kita bilang masya Allahu la quwwata illa billah. Masya Allahu la quwwata illa billah. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, dan juga disebutkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah, dan juga Lajnah Daimah. Maka di antara zikir kalau kita takjub pada sesuatu agar tidak terkena ain, kita bilang masya Allahu la quwwata illa billah. Ingat, ini kalimat khabar tapi maknanya doa, faham? Kalimat khabar maknanya doa, yaitu tidak ada daya upaya kecuali dengan izinmu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. La quwwata illa billah. Kemudian di antara fungsinya agar tidak ujub, Karena sahibul jannatain ini, orang kafir pemilik dua kebun yang indah ini, dia ujub dengan kebunnya yang indah. Dia ujub. Dia merasa hebat, bisa bikin kebun tersebut. Tapi kalau seorang mengucapkan la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari izin Allah, dengan izin Allah, maka dia tidak ujub. Dia tahu bahwasanya dia bisa bikin kebun ini bisa indah, bisa bagus, semuanya izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang bersyukur kepada Allah, karena musuh syukur, lawan daripada syukur adalah ujub. Lawan dari syukur adalah ujub. Maka ucapan masya Allah la quwwata illa billah faedahnya dua. Untuk menolak ain, yang kedua untuk membersihkan ujub dari apa? Dari hati. Sebagian ulama menyaitkan bahwasanya zikir ini kalau terkait dengan yang kita miliki. Lihat anak kita, lihat kebun kita, lihat harta kita, lihat usaha kita, kita kagum, kita bilang masya Allahu la quwwata illa billah. Adapun kalau terkait dengan punya orang lain, kita bilang Allah yubarik fik. Allah yubarik fi malik, kita doakan keberkahan. Tapi kalau terkait dengan punya kita, kita mengucapkan masya Allahu la quwwata illa billah. Sebagian ulama mengatakan umum, seperti zahir dari pendapat Ibnu Taimiyah, bahwasanya kita boleh ucapkan untuk milik kita maupun milik orang lain. Maka disunahkan seorang kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, dia mengucapkan dua doa. Pertama dia mengatakan masya Allahu la quwwata illa billah. Yang kedua dia doakan keberkahan bagi hal tersebut. Dia mengatakan barakallahu fik, Allah yubarik fik, ya. Atau dia mengucapkan khabar dalam bentuk khabar, dia mengatakan masya Allah tabarakallah. Seperti ini perkataan sebagian ulama. Maksudnya khabar tapi maksudnya untuk berdoa. Semoga diberkahi, ya. Dan ketika kita mengucapkan pada suatu yang kita takjub masya Allah la quwwata illa billah, maka kita minta tolong kepada Allah agar menjaga apa yang kita miliki ini, agar tidak kena apa? Tidak kena ain. Makanya la quwwata illa billah termasuk kalimat al-isti'anah. Itu minta tolong kepada Allah agar apa yang kita kagumi ini, anak kita kayak harta kita kayak usaha kita kayak, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mudah terkena ain. Kalau ain kena mudah apa? Mudah rusak, ya, mudah rusak.
Dan tadi fungsinya juga agar tidak ujub, agar tidak ujub. Maka kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah kalimat al-isti'anah ya. Makanya mendukung bahwasanya kalimat masya Allah la quwwata illa billah adalah untuk menolak ujub. Bukankah kita juga dianjurkan, disyariatkan kalau habis makan atau habis minum kita berdoa apa? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku rizki makanan ini atau minuman ini. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa haul dan tanpa kuat dariku. Ya. Agar kita tidak ujub, kita bisa makan ini dari Allah, agar kita pandai bersyukur. Agar kita pandai bersyukur. Jadi kalau seorang habis buat sesuatu, masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi dia ingat bahwa sini semuanya yang kasih adalah Allah. Kau tidak punya kekuatan. Yang kau bisa bikin ini kenapa? Karena yang kasih kekuatan kepadamu siapa adalah Allah. Yang bikin kasih kecerdasan kepadamu adalah Allah. Yang kasih ide kepadamu adalah siapa? Allah. Yang menyiapkan segala sesuatu adalah Allah. Kalau Allah tidak kasih satu saja dari rangkaian keberhasilan yang mau dicabut satu saja, buyar semua proyekmu. Buyar semua proyekmu. Maka kita bilang masya Allahu la quwwata illa billah. Maka ini adalah kalimat al-isti'anah.